Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Hello student, welcome back to my channel. This time we shall study about English with the topic is procedural text. Nah, untuk saat ini kita akan mencoba membahas sedikit tentang procedural text. Our topic is about procedural text. What is procedural text and what does it for, ya? Untuk apa itu dan apa itu procedural text? We shall study now. Kita akan pelajari saat ini. Table of contents atau hal-hal yang perlu kita pelajari pada saat ini adalah definition of procedural text and purpose of the procedural text and characteristic and generic structure. Definition artinya adalah pengertian daripada procedural text. Yang kedua, purpose, tujuannya untuk apa ini procedural text. Dan yang the third is characteristic atau ciri-ciri procedural text. And the fourth is generic structure atau ciri-ciri umum daripada procedural text. Okay, now let us see the definition of procedural text. Procedural text is the text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or step. Procedural text adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan atau tindakan dan juga langkah-langkah. The social purpose of procedural text is to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Tujuan daripada procedural text adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu dilakukan melalui urutan langkah yang mungkin pembaca untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan daripada procedural text ini adalah untuk memberikan kepada memberikan salah satu informasi kepada pembaca bagaimana sesuatu itu dilakukan dan juga langkah-langkahnya. Oke, karakteristik atau ciri-ciri daripada procedural text. Yang pertama adalah biasanya menggunakan simple present tense dengan rumus, subjek, dan diikuti dengan verb one atau kata kerja dasar atau kata kerja pertama. Berbentuk imperatif atau bentuk perintah menggunakan kalimat-kalimat perintah. Menggunakan action verb, contohnya make, take, boil, cook, ya, menggunakan kata kerja, contohnya melakukan, mengambil, merebus, dan juga memasak. Menggunakan temporal conjunction, contohnya first, then, next, after, last, and that, ya. Menggunakan conjunction atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan, misalnya then, while, dan sebagainya, atau etc. Menggunakan adverb, kata keterangan, untuk menyatakan rinci waktu, tempat, cara yang akurat, misalnya for 5 minutes, 2 hours, dan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan adverb atau kata keterangan untuk menyatakan tahapan atau urutan, misalkan the first, the second, the third, the last, and etc. dan yang lain. Itulah ciri-ciri daripada text procedure atau procedural text. Okay, now let us see the generic structure of procedural text. The first is memberikan, ya. The first is goal, memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memprediksi sesuatu kesimpulan atau apa yang menjadi goal kita atau tujuan daripada melakukan sesuatu. Material ini berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu prosedur atau langkah-langkah. Steps artinya adalah daftar urutan atau instruksi aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Result ini adalah merupakan hasil dari serangkaian langkah-langkah yang telah dilakukan. Ya, inilah susunan daripada procedural text. Ada goal, material, steps, dan result. Okay, let us see the example of procedural text. This is the example of procedural text, how to make ice cream.
look at the materials ya, perhatikan materials atau bahan atau alat yang digunakan. Ya, di sini ada 2 cup mix or cream ya, 2 tablespoon sugar, 8 teaspoon vanilla extract, several cups of ice, 1 cup salt ya, jadi sampai storage container for freezer ya, atau penyimpan untuk di kulkas nanti. Nah, ini adalah materials yang kita butuhkan untuk membuat es krim. Nah, apa itu goalsnya? Tadi kan ini material, goalsnya adalah to make atau make ice cream, itulah goalnya, atau kisi-kisi atau gambaran apa yang akan kita buat. Nah, the first, ini adalah step yang akan dilakukan ya, atau langkah-langkah yang dilakukan. Di sini ada stepnya. The first, setting up the cooling apparatus ya, men-setting atau menyesuaikan suhu daripada pendingin. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang dijelaskan bagaimana membuat es krim itu. Nah, dibuat di sini. Last, storage and serving ice cream is ready. Baik, sampai di situ pelajaran kita tentang prosedur text. Prosedur text ini adalah membantu kita mengetahui apa yang akan kita lakukan. Jadi jenis-jenis prosedur text juga bukan hanya untuk memasak, ada prosedur text how to use electronic ya, bagaimana menggunakan hal electronic tools atau alat-alat elektronik, contohnya how to use mixer, how to use television ya. Biasanya kita dapatkan kalau ketika kita membeli barang elektronik, biasanya kita akan mendapatkan manual user. Nah, jadi ada beberapa jenis prosedur text ini, ada how to make and how to use. Nah, untuk tugas kalian saat ini, boleh kalian praktikkan atau buat satu video tentang bagaimana, for example, how to cook something or how to use something ya, bagaimana untuk memasak sesuatu dan bagaimana untuk membuat sesuatu ya, contohnya makanan, bagaimana untuk membuat makanan yang mungkin kita tahu resepnya dan cara-cara melakukannya. Nanti kita akan berbagi videonya supaya teman-teman yang lain bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan juga. Baik, until here our learning process for this time. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa sekali lagi klik like, share, dan juga subscribe channel ini. Thank you.